Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Campernik Project Bird Farm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas harian. Oke sobat pigeon lovers, gini sob, kita mau berbagi tips soalan pengen nganakin merpati yang dianggap sobat oke nih saat ngawang dan di udara. Harapannya sih moga-moga mirip seperti bapaknya. Maksudnya di sini kita akan coba membahas tips cara mencabut telur dan lahirkan anakan merpati balap atau tinggian. Nah, lantas dengan nganakin itu burung, tetap sih doi masih bisa dimainin, sobat sekalian. Dengan artian nganakin tapi nggak ngeganggu si doi soal mengerami dan kasih makan lolohan buat anaknya. So, mudah-mudahan ntar anakannya berkualitas sama kayak indukannya. Lalu apa saja sih yang mesti kita lakukan? Begini sob, itu bisa dianggap mudah-mudah susah. Maksudnya susah-susah mudah, sama aja. Asalkan sobat sekalian punya indukan lain yang berpasangan, pada intinya seperti itu. Artinya sobat tuh coba pindahin telurnya saat doi itu sudah mengerami hampir 1 minggu. Maksud aneh telurnya dicabut terus pindahin ke babuannya, pengganti indukan pasangan merpati lain. Seperti itu. Ini tandanya sobat kudu punya pasangan merpati lain yang memang jadi ganti indukan tuh anakan saat netas nanti. Nah, lain soal kalau aneh main cabut, tuh telur mau dirami sama siapa? Mau dirami sendiri. Jadi tunggu dulu proses breeding selama dan hibernasi selama 1 mingguan. Nah setelah itu baru deh bisa dipindah ke babuan pengganti yang nanti akan mengerami telur anak si indukan tersebut. Nah biasanya saat proses breeding dan hibernasi dimulai, saat-saat giring keras tuh sudah lumayan menurun, umumnya sih tuh pasangan mulai sibuk beraktivitas cari sarang buat di kandangnya. Bawain ranting bolak-balik di bawah kandangnya, atau bahkan tanpa sobat pigeon lover sadari itu burung saat dikandangin tahu-tahu bertelur gitu aja. Nah kalau sudah kayak gitu, sobat cepet deh siapin sarangnya, cari ranting kering dan kumpulkan di dalam kandangnya. Biarin tuh mereka berdua susun, atau biar lebih cepat bisa saja sobat bantu bentukin sarangnya sendiri. Boleh juga sih kayak gitu. Biasanya mereka bertelur 1-2 telur dalam 1 kali masa giringan. Dari situ sobat biarkan saja doi ngerami gantian. Itu memang sudah naluri mereka kok, suka gantian gitu deh ngeramnya. Lantas dirasa sobat pigeon lover seminggu berlalu proses breeding tersebut. Nah ini yang harus diperhatikan. Sobat kudu mempersiapkan indukan lain yang memang sedang giring pula. Kalau bisa masanya lebih baik tuh pas si babuan pasangan nih sama pula waktunya sedang proses breeding dengan indukan yang telurnya akan diambil untuk ditetasin di si babuannya itu. Nah kalau waktunya samaan dan beda beberapa hari masa breedingnya dengan indukan yang akan dicabut telurnya, boleh tuh sobat coba. Tapi kalau waktunya sudah mingguan, mending jangan, karena babuan, maksud di sini indukan pengganti tersebut, akan nganggap nih telur kagak netes-netes padahal sudah waktunya. Alih-alih telur tersebut dihentiin tuh raminnya. Namun itu berbeda pula sob. Tetap indukan sih biasanya tahu kalau telur itu akan netas atau tidak. Nalurinya kuat kok. Kalau memang kualitas telurnya kurang bagus dan dianggapnya nggak akan netes, biasanya tuh telur ditinggalin juga seperti itu. Nah kalau sudah seminggu lebih berlalu, boleh tuh seminggu juga baru tuh sobat pindahin, cabut telurnya, pindahin ke si babuan. Ya dengan cara ngambilnya pelan-pelan aja, jangan terlalu sampai kena shaking gitu, getaran keras. Lebih bagus pakai lap, nggak apa-apa. Yang pasti sedikit berhati-hati aja. Lantas itu telur kasihin sama babuan. Nah kalau memang itu babuan sedang bertelur juga, ambil telurnya, terserah tuh mau diapain, mau dibuang atau mau dimakan. Seperti itu, pindahin telur dari si indukan aslinya biar si babuan mulai mengerami itu telur. Nah sisanya indukan asli kan pasti kebingungan tuh sob cari telurnya. Ya mungkin akan mengalami stres atau panik atau seperti apa dan bagaimana. Namun gak masalah tuh, langsung saja sobat mandiin itu burung secara
berbarengan sampai basah kuyup. Kalau bisa menggigil ya sampai menggigil. Nah, setelah itu bersihkan tuh kandang paguponnya beserta sarangnya, buang tuh jauh-jauh dan bersihkan sampai nggak tersisa. Cuci dengan air, tambah air cuka agar bersih dari kuman, penyakit atau bakteri atau virus lainnya. Nah, setelah selesai, masukin lagi tuh indukannya yang mau dimainkan nantinya. Kurung doi selama 1-2 minggu dalam kandang paguponnya. Kemudian kalau dirasa sobat mereka sudah mulai giring lagi, baru deh bisa dimainkan. Nah, setelah dikurung itu, besok paginya sobat jemur tuh mulai jam 7 sampai jam 10 pagi, lalu kurung lagi. Teruslah begitu selama kurang lebih seminggu. Lantas saat sobat keluarin, jamin deh itu burung giring keras kembali dan bisa dimainkan lagi. Sisanya telur yang dierami si babuan, kalau sukses jadi netes dan dilolohin, ya sobat bisa punya anakan dari indukan yang sobat pengen, seperti itu. Nah, dengan begitu sobat bisa latih lagi tuh dan terbangin itu indukan, sedang anaknya terus diurus oleh si babuan, seperti itu. Cara cabut telur ini umumnya memang sudah banyak dilakukan bagi para player yang sudah expert menggeber burung merpati di lapangan, bahwa secara analogi jika memang anak itu sudah ditetaskan dan diloloh, umumnya secara fisik dan performa ketika nanti diterbangkan itu kurang maksimal. Itu juga bisa mengganggu kondisi burung merpati itu sendiri. Oleh karenanya, tips cabut telur diantaranya ingin menetaskan anakan dari indukannya yang dianggap bagus dan tetap bisa memilikinya, namun tetap performa manuver dari burung merpati indukannya itu sendiri tidak mengalami penurunan performa seperti itu, tidak mengalami penurunan kemampuan dan kapasitas terbangnya yang sebelumnya memang tak dikatakanlah sudah melesat jauh dan selalu berprestasi. Oke deh, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu kalian Sobat Pigeons Lover, bisa jadi pencerahan buat kalian yang emang ingin melakukan cabut telur dari indukan merpati balap atau merpati tinggian. Nah, seperti itu sob. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kita makin semangat terus untuk membuat berbagai konten lainnya. Itu saja. Salam satu cakrawala Nusantara. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.